Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfa Adi, NIM 11192301333. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kalor dan perpindahan kalor. Yang pertama ada pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasakan adanya kalor. Misalnya, saat memegang gelas berisi air panas, tangan kita akan terasa hangat karena panas dari gelas berpindah ke tangan. Adapun contoh seperti air panas yang ketika dicampur dengan air dingin akan berubah menjadi air hangat. Dan contoh kedua yaitu es batu yang diletakkan di lemari es akan mencair karena menerima kalor dari ruangan sekitar. Sumber kalor. Sumber kalor adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Beberapa sumber kalor yang sering kita temui antara lain matahari, memberi kalor terbesar bagi bumi, membantu mengeringkan pakaian dan menghangatkan tubuh. Sedangkan api digunakan untuk memasak dan menghangatkan tubuh. Listrik menghasilkan panas pada alat seperti setrika, rice cooker, dan pemanas air. Gesekan dua benda dapat menghasilkan panas. Contoh, kita dapat menggesekkan kedua telapak tangan kita. C. Manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia, diantaranya untuk memasak makanan, mengeringkan pakaian yang basah, yang ketiga menghangatkan tubuh saat cuaca dingin, yang keempat menyetrika pakaian agar rapi, yang kelima membantu proses pembuatan garam melalui penguapan air laut. Yang D. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses berpindahnya panas dari suatu benda ke benda lain. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, serta radiasi. Dari konduksi sendiri adalah perpindahan kalor melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan zatnya. Sedangkan contohnya, sendok logam yang dicelupkan ke dalam teh panas akan ikut menjadi panas. Adapun gagang panci menjadi panas saat panci digunakan untuk memasak. Kesimpulannya, pada konduksi yang berpindah hanya panasnya, sedangkan bendanya adalah tetap. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh, air yang dipanaskan akan bergerak naik turun hingga mendidih. Terjadinya angin darat dan angin laut. Dan kesimpulannya untuk konveksi, pada konveksi panas berpindah bersama zat yang bergerak. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Kalor dapat berpindah dalam bentuk pancaran gelombang panas. Contohnya panas matahari sampai ke bumi. Tubuh terasa hangat saat berada di dekat api unggun. Kesimpulannya, radiasi tidak memerlukan perantara untuk memindahkan panas. Adapun perbedaan cara perpindahan kalor. Jenis perpindahan konduksi, ciri-cirinya tanpa perpindahan zat. Contohnya sendok menjadi panas ketika kita sedang membuat teh ataupun kopi. Yang kedua yaitu konveksi, ciri-cirinya disertai perpindahan. Contohnya ketika kita memasak air itu juga akan mendidih. Yang ketiga adalah radiasi, ciri-cirinya tanpa perantara. Contohnya panas matahari ketika kita berada di luar ruangan. Kesimpulan dalam pembelajaran pagi hari ini adalah kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sumber kalor dapat berasal dari matahari, api, listrik, dan gesekan. Kalor bermanfaat untuk memasak, mengeringkan pakaian, dan menghangatkan tubuh. Perpindahan kalor terjadi melalui 3 cara yaitu konduksi sebagai hantaran, konveksi sebagai aliran, dan radiasi sebagai pancaran. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.